Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kepada Allah tempat sembah dan sujud kita. Kepada Allah tempat meminta kita. Kepada Allah tempat kita memohon ampun akan semua dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kepada Allah kita berlindung dari hawa nafsu yang selalu membawa kepada keburukan dan kemaksiatan. Wa min sayyiati a'malina. Kepada Allah kita berlindung dari perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia, perbuatan kita yang keji, perbuatan kita yang tiada guna dan manfaatnya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah. Semoga kita semua yang hadir ini Allah berikan nikmat istiqamah. Semoga kita semua yang hadir ini Allah panjangkan usia taatnya. Semoga kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang ketika nanti akhir hidupnya tiba Allah berikan nikmat husnul khatimah. Semoga kita juga dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini Allah mudahkan dan Allah karuniakan rezeki yang halal dan thayyibah. Allah karuniakan anak-anak cucu yang saleh dan soleha. Rabbana zidna ilma, dan semoga kita semua yang hadir ini Allah berikan ilmu yang barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Tema yang ditetapkan oleh panitia Ramadan kita adalah tentang hati, menjaga hati di bulan Ramadan. Bapak ibu tercinta rahimakumullah, kita hafal dua buah hadis yang senantiasa disiarkan di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang pertama. Man shoma, siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Berarti Ramadan itu Bapak Ibu tercinta rahimakumullah adalah terbagi menjadi dua. Ada siang hari yaitu berpuasa, ada malam hari yaitu berdiri mendirikan salat. Yang dimaksud di sini adalah salat tarawih, salat sunnah, qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Maka ternyata Bapak Ibu tercinta, tujuan tertinggi kita, tujuan mulia kita dari ibadah puasa yang kita dirikan ini adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, agar Allah ampunkan kita. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, artinya di antara motivasi kita mendirikan ibadah Ramadan, di antara motivasi kita bersemangat mendirikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan adalah karena kesadaran kita bahwa kita ini banyak dosa. Memanglah kita banyak dosa. Sehingga salah ketika ada orang yang berpandangan, aku belum siap untuk puasa tahun ini karena aku masih banyak dosa. Aku belum bisa sholat. Aku belum mau sholat karena aku masih kotor. Aku belum mau pakai jilbab karena aku masih kotor. Aku tidak mau beramal karena aku masih penuh dosa. Bukan. Bukan seperti itu. Bahkan ketika kita merasa banyak dosa, ketika kita merasa banyak salah, makanya kita bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Betulkah Bapak Ibu kita semua punya dosa Bapak Ibu? Tunjuk tangan yang tak punya dosa. Ada? Tidak ada ya?
Tak ada yang tunjuk tangan bahwa ini pengakuan kita semua punya dosa. Rasulullah juga menjelaskan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Rasulullah mengatakan setiap anak Adam pasti pernah silap, pasti pernah salah, pasti pernah buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka. Wa khairul khata'ina tawwabun, yaitu mereka yang bertobat dari dosanya. Mereka yang ingin dosanya dihapuskan oleh Allah yang Maha Penghapus dosa, Al-Ghafur, Al-Afu. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Bulan yang penuh ampunan. Bahkan salah satu motivasi kita lagi berpuasa karena orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka nanti Allah ampunkan dosanya. Seperti bayi yang baru dilahirkan kembali fitrih. Fitrah, apa itu fitrah? Tanpa dosa. Lahir dalam keadaan suci, bersih. Itu yang kita impikan. Tapi ingat jemaah yang Allah cintai, cita-cita agung tersebut, tujuan agung tersebut. Tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan untuk mendapat ampunan terbesar Allah. Sebab kita banyak dosa. Ada dua syaratnya Bapak Ibu. Imanan wahtisaban. Ini adalah dua amalan hati jemaah. Iman, wahtisab adalah amalan hati. Kalau tidak ada yang dua ini, kalau rusak yang dua ini, bagaimana mungkin tujuan agung kita agar dosa kita diampuni akan tercapai? Maka hadirin yang Allah cintai, innallaha la yanzuru sawarikum wa amwalikum wa jasadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat harta kalian, Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat mewahnya rumah kalian. Yang Allah lihat adalah innallaha yanzuru fi qulubikum wa amwalikum. Yang Allah lihat adalah bagaimana hati kita. Allah tidak melihat harta kita. Berapapun yang kita kasih di jalan Allah, Allah tidak melihat itu. Yang akan Allah lihat adalah yang dikasih ini dengan cara ikhlas atau tidak? Karena iman atau tidak? Allah tidak melihat laparnya kita, pecah-pecah bibir kita ketika puasa, lemah gemulai, bawaan mau mati ketika puasa. Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah ridho tidak kita dengan lapar kita. Jangan-jangan mengutuk-ngutuk. Menyusahkan saja puasa nih. Membuat kita terhalang kepentingan-kepentingan gara-gara puasa ini. Hadirin Allah cintai. Maka ternyata syarat semua ibadah adalah imanan wahtisaban. Iman dan wahtisab, yaitu berharap pahala. Apa itu? Maka sedikit kita uraikan. Hadirin yang Allah cintai. Pertama adalah amalan hati bernama iman. Seseorang dikatakan beriman jika melakukan 3 hal dalam hidupnya. Kita sering, apa itu iman? Yaitu mengucapkan dengan lisannya bahwa dia beriman. Membenarkan yang dia ucapkan di dalam hatinya dengan sebenar-benar yakin tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian menerapkan apa yang dia ucapkan dan apa yang ada di dalam hatinya dengan amal-amal perbuatannya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka dari itu orang-orang yang beriman yang pertama, kata kuncinya adalah, pintunya adalah kalimat syahadat, ya. Syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ucapan ini harus benar Bapak Ibu. Syahadat tauhid ini harus benar. Tidak boleh salah. Ini akad kita kepada Allah. Ini sumpah kita kepada Allah. Di dalam Islam Bapak Ibu tercinta, ucapan itu sangat sakral, ucapan itu penentu, ucapan itu ibarat kata sandi. Ketika kita hendak membuka handphone, ada kata sandi 6 digit, salah satu huruf, tak terbuka HP kita. Atau kita hendak mengambil uang di bank, di ATM, ada kata sandinya 6 digit, salah satu huruf, tak bisa kita ambil uang di bank. Maka ucapan di dalam Islam sangat sakral Bapak Ibu. Contoh, dulu wanita ini haram dipegang, haram disentuh, haram dibawa pulang.
Tapi karena ucapan lisan, aku nikahkan engkau dengan putri kandungku dengan seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Sah? Sah. Halal. Padahal cuma ucapan. Cuma ucapan. Enggak lebih, cuma ucapan. Akad. Perjanjian. Hadirin Allah cintai. Itulah sakralnya ucapan di dalam Islam. Bahkan Bapak Ibu pernah tidak punya pengalaman, akad diulang-ulang sampai 7 kali, akad nikah diulang-ulang sampai 5 kali, akad nikah diulang sampai 3 kali. Karena ada kesalahan sebutan huruf, kesalahan nama, kesalahan kalimat, kesalahan nama ayah, kesalahan nama mas kawin. Sah, 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 tidak sah, ada salah, ulang. Sah, 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 saksi sah, saksi sah. Oh tidak sah, salah, kalimatnya salah, tidak lancar. Salah hurufnya. Kalau akad sama manusia saja harus benar. Harus jelas. Apalagi akad pada Allah. Jangan main-main hadirin. Maka kalimat tauhid itu harus betul-betul kita perhatikan. Karena survei yang kita lakukan. Tentu saja sampelnya kami kalangan aktivis pendidikan adalah anak-anak sekolah. Anak SMP, anak SMA. Masih banyak yang ketika kita tes. Masih banyak yang salah dalam kalimat syahadatnya. Bukankah rukun Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Yang paling utama adalah kalimat syahadat. Syahadat Allah, syahadat tauhid kita. Dan syahadat Rasul tentu saja. Biasanya ada 3 kesalahan orang bersyahadat Bapak Ibu. 1. Asyhadu alla, asyhadu alla, asyhadu alla. Bukan asya. Tapi banyak jamaah. Coba tes anak-anaknya nanti. Coba tes putra-putrinya nanti. Jangan-jangan seperti itu juga. Itu syarat Islam kita. Bukankah syarat sahnya puasa harus Islam? Tapi syahadatnya belum lurus. Asyhadu alla. Memang sih antara huruf sya dengan ha jauh. Ini sya huruf bibir. Sedangkan ha huruf dada. Ya, memindahkan antara bibir dan dada butuh perjuangan yang sedikit kuat. Antara mulut dan dada ya huruf ha. Bukan asya, tapi masih banyak. Kesalahan kedua biasanya adalah dia bagian ha. Itu bukan ha, bukan ha kecil, tapi ha besar, ha dada. Itu imam kita adalah pelatih tahsin kita di masjid ini. Kesalahan ketiga biasanya adalah di huruf la. Asyhadu alla, la yang pertama, ila, la yang kedua. Ada 2 la di sana. La yang pertama, mat tabi'i bertemu alif. La i bertemu alif. Hukumnya adalah mat wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Sedangkan la yang kedua, ilaha. Asyhadu alla ilah. La yang kedua, mat tabi'i biasa. Mat asli namanya. Atau mat biasa. 2 harokat saja. Maka dalam Quran juga, la bertemu dengan alif biasa ada payungnya gini. Agak panjang. Tandanya, mat wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Maka artinya, la yang pertama 2 kali lipat lebih panjang daripada la yang kedua Bapak Ibu. Maka bagaimana jadinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Atau ketika kita tahlilan, jangan asal-asalan. Ini kalimat tauhid, harus benar. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benerin, panjangin la yang pertama 2 kali lipat lebih panjang daripada la yang kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la illallah, la illallah. Benerin. Man kana kalami akhiru la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya akan masuk surga. Jemaah, ini kalimat tauhid kita, kalimat kunci kita, pintu surga kita. Benerin, ditalkinkan ke anak-anaknya. Jangan ketika mati baru ditalkinkan sehingga sulit kita.
Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka ucapannya. Jadi syarat ibadah puasa kita diterima oleh Allah adalah dengan iman. Maka indikator iman pertama, ucapkan dengan lisannya. Indikator iman yang kedua, apa yang dia ucapkan dibenarkan dalam hatinya. Tidak boleh hanya nyangkut di tenggorokan saja. Orang Kristen itu suruh mereka mengucapkan syahadat, banyak yang bisa. Tapi nyangkut di tenggorokan. Orang-orang Kristen, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, banyak yang hafal Quran 30 juz, tapi nyangkut di tenggorokan, tidak sampai ke hati. Hadirin Allah cintai. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang non-lah mengucapkan Assalamualaikum dengan fasih? Assalamualaikum. Luhut bin Sarpan Panjaitan bisa. Bisa. Coba, pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang-orang non-muslim mengucapkan Insya Allah? Fasih mereka. Tapi tidak cukup hanya di bibir saja. Harus ada yang kedua. Apa yang kita ucapkan betul-betul diyakini dengan sepenuh-penuh yakin di dalam hati. Sekarang Bapak Ibu, kita tadi ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang yakin nggak Bu, hanya Allah yang kita sembah Bapak Ibu? Bapak Ibu, yakin nggak hanya Allah yang kita sembah? Oke. Kita akan coba tes keyakinan kita menjelang jam 6 ini. Bapak Ibu tercinta, di antara nama Allah, Asmaul Husna adalah Ahad. Satu, tunggal, nomor satu, paling utama. Kita masukkan Ahad. Dari 99 nama Allah, kita masukkan Ahad ke kalimat tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah dengan sepenuh hatiku bahwa Allah yang paling nomor satu. Allah nomor satu dalam hidupku. Allah yang paling aku utamakan dari apapun dalam hidupku. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana? Yakin Bu Allah nomor satu Bu? Allah nomor satu daripada suami? Allah nomor satu daripada kebun sawit yang sekarang 4.000 sekilo? Oke, kita uji apakah sudah menjadi mukmin sejati kita. Orang yang beriman tidak hanya cukup keyakinan dalam hati, tidak cukup diucapkan, tidak cukup hanya keyakinan, tapi keyakinan yang dia yakini harus membawa nutrisi untuknya untuk mengamalkan yang dia yakini. Maka dari itu hadirin Allah cintai, ketika Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, ibu-ibu yang sedang nyuci, tinggalkan dulu cucianmu, sholat dulu. Aku nomor satu atau cucianmu? Mana Bu nomor satu Bu? Allah atau cucian? Apa Bu? Masya Allah. Hayya 'alas shalah, hei para pejabat, hei yang sedang rapat, para pimpinan, kepala cabang, kepala bagian, kepala semua, sampai yang tak berkepala, yang sedang rapat. Aku tahu rapat kalian itu penting, aku tahu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aku yang nomor satu kan? Mana nomor satu Bapak? Rapat kita atau Allah? Kelakuan kita kayak mana? Katanya Allah nomor satu. Maka tidak cukup hanya di bibir, tidak cukup hanya diyakin. Yakin Allah nomor satu. Yakin Allah yang paling utama. Tapi kelakuan kita menomor tigakan Allah. Lumayan nomor tiga. Ada urusan satu dulu. Ada lagi urusan dua. Selesai urusan dua. Dapat lagi urusan tiga, urusan empat, urusan lima. Lumayan. Allah nomor 6. Lumayan. Lumayan Allah nomor 6. Masih masuk hitungan. Yang paling banyak adalah tak masuk hitungan. Sampai selesai waktu sholat. Tak masuk dalam hitungan Allah. Sampai tinggal. Bapak Ibu suka nggak diduakan? Ibu suka nggak diduakan? Maka kita takut nanti. Ketika kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah. Takut ada unsur-unsur kesirikan di dalam hati kita. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kita masukkan salah satu nama Allah lagi. Tadi 99 nama Allah, kita sudah masukkan satu, Ahad. Kita masukkan satu lagi, Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki.
Allah berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit telah Allah tetapkan rezeki untuk kita, dijanjikan akan diberikan dan tak akan pernah tertukar rezeki yang satu dengan rezeki yang lainnya. Tak seekor pun binatang melata makhluk Allah yang berjalan di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Sekarang kita coba keyakinan, Bu. Yakin enggak Bapak Ibu bahwa hanya Allah yang ngasih kita makan dan minum? Bapak Ibu yakin tidak yang Allah kasih itu cukup untuk kita? Kita tes kelakuan kita. Karena iman tak cukup hanya diyakin, tapi harus dilakukan yang diyakininya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jemputlah rizki yang telah Allah tetapkan tadi dengan halalan thayyibah. Itu kelakuannya. Itu bukti imannya. Menjemput rizki dengan cara halal dan baik. Pertanyaannya, ada nggak orang mengaku beriman masih korupsi? Ternyata yang pakai baju loren-loren itu, yang tangkap korupsi itu adalah orang-orang Islam kebanyakan. Ada nggak orang yang Islam membegal, mencari rezeki dengan cara membegal? Tengok, setelah mereka masuk penjara pakai peci semuanya. Yang ingin kita sampaikan, ternyata orang Islam. Ada enggak orang yang mengaku Islam tapi masih menipu, mencari rezekinya? Tuh, lagi viral, Crazy Rich, 7 miliar, murah banget. Mudeng Bapak Ibu, 7 miliar, murah banget. Pernah dengar beritanya? Crazy Rich, siapa namanya itu? Ya Allah. Bapak Ibu tercinta. Ada enggak yang kebobolan-kebobolan di sini Bapak Ibu, maling gitu? Ternyata ketika ditangkap, orang Islam pelakunya. Mencari rezeki dengan cara yang haram. Coba tanya sama dia, kau yakin enggak Allah tetapkan rezeki? Yakin enggak rezeki yang Allah kasih cukup? Nah, kalau enggak yakin, udah jelas tak beriman. Kalaupun kata hatinya yakin saya, tapi kelakuannya seperti itu, rusak imannya. Maka seorang pencuri ditangkap polisi, namanya James. Saya sebut James karena Ustaz yakin tak ada nama James di Masjid Darul Aman. Ya. Ada James di sini Bapak Ibu? Tak ada. Si James ditangkap polisi. Diinterogasi. James, kenapa engkau mencuri? Si James jawab begini, Pak polisi, aku mencuri karena kekurangan dan kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Ustadz mau bertanya, Bapak Ibu, dapatkah diterima alasan si James mencuri karena kekurangan ekonomi? Rasul yang bantah, la yashriku syariku fahuwa mu'min. Takkan mencuri orang yang mencuri jika ada iman dalam hatinya. Jadi, apa sebenarnya alasan si James mencuri? Apakah karena kurang rezeki yang Allah kasih? Puncak keimanan kita, Allah tetapkan rezeki dan pasti cukup. Berbeda mungkin karena ada mungkin rasa rakus, tamak dalam hatinya. Hilang sifat qanaah. Qanaah itu sifat orang-orang beriman. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka syarat ibadah puasa kita diterima. Syarat semua ibadah kita diterima di bulan Ramadan adalah amalan hati bernama iman. Ucapan hati, kelakuan. Apa namanya Bapak Ibu jika berbeda ucapan dengan isi hati? Jawab Bapak Ibu. Apa namanya jika berbeda ucapan dengan isi hati? Munafik. Apa namanya Bapak Ibu jika berbeda isi hati dan kelakuan? Munafik. Dan ingat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah berfirman, sesungguhnya orang munafik itu nanti akan dimasukkan ke keraknya api neraka. Bagaimana? Sering nggak kita berbeda ucapan dengan kelakuan kita? Astagfirullah. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat munafik. Kita berharap kita menjadi orang-orang yang beriman sejati di bulan Ramadan. Tapi kelakuan-kelakuan kita diri ini masih sering menunjukkan penyimpangan-penyimpangan yang menyimpang dari sifat orang-orang yang beriman. Bapak Ibu tercinta, maka itu syarat ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan hati bernama iman. Yang kedua, wahtisab. Wahtisab itu berharap pahala. Berharap hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah.
alias kata singkatnya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali menyembah kepadaku dengan penuh ikhlas. Semata-mata hanya berharap kepadaku. Semata-mata hanya ingin aku lihat. Semata-mata hanya ingin aku dengar. Semata-mata hanya ingin aku balas. Kita rame-rame ke masjid, ikhlas tidak? Atau jangan-jangan, tetangga kanan ke masjid, tetangga kiri ke masjid. Masa aku enggak? Orang sebelah kanan ngisi kotak infak, orang sebelah kiri ngisi kotak infak. Masa aku enggak? RT, aku kan RT, warga-wargaku ke masjid. Apa kata wargaku nanti kalau aku nggak ke masjid? Orang puasa, semua puasa, anak muda puasa, anak kecil puasa, laki-laki puasa, perempuan puasa, rumah makan pada tutup. Puasa Ternyata hanya cuma segan. Dia kerja di kantor, orang kantornya puasa semua. Nggak mungkin bawa bekal, nggak mungkin makan. Puasalah. Semua juga kok puasa. Bukan seperti itu. Yang diharapkan adalah wahtisab, berharap hanya kepada Allah. Hadirin Allah cintai, maka dari itu semoga tausiah yang sudah 25 menit ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat jamaah yang Allah cintai, bahwa syarat semua amalan adalah hati kita, imanan wahtisaban. Semoga kita adalah orang-orang yang beriman sejati dan orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.